Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas pembinaan bahasa Indonesia. Selamat datang kepada mahasiswa yang saya banggakan. Nah, semoga Anda menyimak dengan baik apa yang akan saya jelaskan hari ini. Ini merupakan pertemuan keempat mata kuliah pembinaan bahasa Indonesia. Selamat menyimak dan jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp sebagai tanda kehadiran. Baiklah, kita akan langsung membahas mengenai 4 aspek perencanaan pembinaan bahasa. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pembinaan bahasa ini perlu dilakukan perencanaan, atau sebelum melakukan pembinaan, kita harus melakukan perencanaan atau membuat perencanaan terlebih dahulu. Terdapat 4 aspek perencanaan yang perlu diketahui oleh para pembina atau para penyuluh. Yang pertama adalah aspek indikatif. Hal ini berkaitan dengan situasi kebahasaan dan sudut keperluan pembangunan sosial dan penyeranan beberapa arah perubahan. Artinya, bagaimana situasi kebahasaan pada masyarakat tutur atau sasaran pembinaan. Apakah memang dibutuhkan untuk membina bahasanya gitu ya, ataukah memang bagaimana urgensinya gitu, ataukah memang tidak terlalu perlu nih di sini, lebih perlu yang di masyarakat tutur yang lain misalnya. Maka kita perlu mengenal situasi kebahasaan sasaran pembinaan kita. Bagaimana caranya? Dengan mensurvei, dengan melakukan survei ataupun melakukan observasi dan wawancara. Anda bisa pilih beberapa teknik yang akan Anda gunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai sasaran pembinaan Anda. Kemudian ada aspek regulatif. Aspek regulatif ini tentu saja berkenaan dengan kebijakan, peraturan, norma-norma dari pihak yang berwenang di lingkungan sekitar sasaran pembinaan atau masyarakat tutur yang menjadi sasaran pembinaan. Kita juga perlu mengetahui atau menyesuaikan perencanaan kita dengan aturan-aturan dan norma-norma yang diberlakukan oleh pemerintah di sekitar, pemerintah daerah ataupun misalnya tokoh-tokoh masyarakat di sekitar begitu ya, di sekitar sasaran pembinaan. Maka dari itu kita juga perlu menyesuaikan nih bagaimana memaparkan atau bagaimana caranya melaksanakan pembinaan bahasa. Kalau misalnya memang tidak diperkenankan membina bahasa secara langsung atau tatap muka, maka kita ikuti misalnya diizinkannya adalah dengan daring, atau misalnya kita juga perlu tahu nih di sekitar kita ini atau di masyarakat tutur yang menjadi sasaran pembinaan ini ternyata regulasi mengenai penggunaan bahasa Indonesianya kurang tegas nih, misalnya begitu ya. Jadinya di sekolah yang seharusnya bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan tidak digunakan, masih menggunakan bahasa daerah misalnya dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan kita. Bagaimana menyampaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini kepada masyarakat yang memang misalnya begitu ya, tidak terlalu peduli atau sikap bahasanya tidak terlalu positif begitu ya, maka kita perlu menarik perhatian mereka terlebih dahulu. Jadi aspek regulasi ini tentu saja akan mempengaruhi sikap bahasa dari masyarakatnya gitu. Kemudian aspek produktif. Nah, kita juga perlu mengetahui aspek produktif ini berkaitan dengan pengembangan kemampuan suatu bahasa agar dapat memenuhi tuntutan baru yang timbul di berbagai bidang kehidupan yang menjadi sasaran perencanaan. Anda perlu mengetahui bagaimana masyarakat tutur yang menjadi sasaran pembinaan kita ini dalam bahasanya gitu ya. Apakah bahasa di lingkungan sekitar ini berkembang dengan baik, produktif atau tidak begitu ya. Kemudian juga apakah masyarakat ini mudah menyerap informasi, ada kosakata baru, ada istilah-istilah baru yang mudah diserap oleh masyarakat, atau bahkan menutup diri dari perkembangan bahasa, atau bahasanya tidak banyak berubah, tidak dinamis, tidak menghasilkan banyak bahasa yang baru. Nah, ini juga menjadi menjadi salah satu
sasaran atau salah satu jadi salah satu kebijakan juga kepada kita untuk melakukan perencanaan gitu. Bagaimana sih perencanaan ini? Saran kepada kita bagaimana melakukan pembinaannya. Maka rencana apa yang akan kita lakukan gitu ya. Ketika misalnya di masyarakat ini bahasanya tidak produktif, atau bahkan mungkin bahasanya produktif nih, sangat produktif, sangat banyak istilah yang baru tapi tidak digunakan dengan tepat. Nah, maka bisa dijadikan salah satu alasan kita melakukan pembinaan atau menjadi referensi untuk kita begitu ya, bagaimana melakukan pembinaannya. Kemudian Anda sudah melakukan indikatif, regulatif, aspek produktif ya. Nah, Anda juga perlu melakukan Anda juga perlu memperhatikan aspek promosi atau penggalakan. Nah, jadi bagaimana sih kita menggalakkan pembinaan kita kepada masyarakat tutur yang menjadi sasaran pembinaan supaya mereka mau gitu ya, mau mendengarkan, tertarik gitu ya. Maksimalnya adalah menerapkan apa yang sudah kita lakukan untuk membina bahasa pada masyarakat tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau mengenalkan produk bahasa yang baru kepada halayak sasaran, maka kita juga perlu ada usaha nih, bagaimana usaha kita mengenalkannya, mempromosikannya atau menggalakkannya supaya masyarakat ini mau menggunakan, bukan hanya mengetahui gitu ya, bukan hanya memahami tapi juga menggunakannya dalam keseharian. Nah, bagaimana kan pembinaan ini bertujuan untuk adanya perubahan sikap ya, adanya adanya penerapan, implikasi gitu, aplikasinya di masyarakatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekadar kognitifnya saja atau pengetahuannya saja, memahami ini padanan baru, ini istilah baru, tapi juga bagaimana mempromosikan supaya masyarakat ini bisa menggunakan dalam keseharian gitu. Nah, selanjutnya dalam perencanaan, tadi kan perencanaan. Nah, maka dalam pembinaan ini ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini kalau misalnya kita lihat pendapatnya Haugen dan Fishman, ada beberapa hal ya di sini yang dikemukakan. Yang pertama adalah tahap implementasi ini masalah kebahasaan yang berupa pemilihan sandi atau kode bahasa. Jadi di sini ada perencanaan yang berhubungan dengan pembentukan garis haluan resmi atau aturan-aturan resmi dari pemerintah gitu. Jadi kita harus menyesuaikan bagaimana sih mengimplementasikan masalah kebahasaan yang merupakan pemilihan sandi atau kode dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah gitu. Yang kedua adalah terhadap masalah yang sifatnya usaha atau penstabilan. Nah, bagaimana sih kita mengimplementasikan supaya sandi-sandi atau kode-kode bahasa yang dipilih ini bisa stabil gitu ya, sehingga kita akan melihat atau merencanakan hal-hal mengenai pembinaan ini berkaitan dengan kodifikasi. Misalnya bisa melalui buku atau buku tata bahasa, kamus istilah dan sebagainya. Kemudian tahap implementasi pembinaan ini atau tahap implementasi ini bisa kita lakukan berkenaan dengan penambahan jumlah pilihan variasi yang diperlukan oleh fungsi-fungsi baru untuk bahasa bersangkutan. Misalnya ada kosakata, perluasan kosakata, istilah, tata istilah dan lain sebagainya. Nah, maka kita perlu menginformasikan tentunya kepada masyarakat bagaimana padanan-padanan istilah yang baru, kosakata yang baru yang memang perlu diketahui oleh masyarakat gitu ya. Cara termudah ya untuk mempromosikan produk-produk baru itu ya, selain melakukan pembinaan secara langsung adalah melalui media sosial. Maka dari itu nanti ada tugas individu untuk Anda membuat sebuah video edukasi begitu ya, video mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari kosakata begitu ataupun istilah-istilah baru dan padanan. Jadi dibuat semenarik mungkin, bisa dibuat melalui video TikTok ataupun Instagram Reels dan lain sebagainya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Kalau yang keempat,
Itu ya, tadi sudah 3 ya. 4 adalah masalah menyangkut keinginan memperbedakan atau membedakan dengan lebih jelas ragam bahasa yang satu dengan ragam yang lainnya. Maka dari sini kita perlu mengetahui gitu ya, atau mengusahakan pembinaan lewat pedoman. Nah, pedoman ragam tulisan, atau bisa juga kita mengadakan sayembara atau sayembara itu lomba begitu ya, atau lomba-lomba misalnya lomba karangan, sastra, atau misalnya ya untuk berbagai kalangan atau halayak gitu. Mau apa sih yang dilakukan, mengimplementasikannya. Jadi pembinaan itu kan tidak harus selalu tatap muka saja gitu. Tapi memang yang apa namanya ya, yang efektif adalah langsung kepada pesuluh. Karena kita melihat sikap dari pesuluhnya ada perubahan atau tidak gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dengan daring pun bisa kita lakukan. Jadi kita bisa menyebarluaskan produk bahasa ini dengan cara apapun, gitu ya. Dengan cara apapun dan yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, ini kira-kira mengenai tahap implementasi yang disebutkan oleh Haugen dan Fishman. Selanjutnya, bisa kita simpulkan bahwa perencanaan bahasa ini dapat berfungsi juga pada tahap implementasi dengan menulis buku tata bahasa atau pedoman ragam tulisan tadi ya, pada tahap evaluasi dengan mengolah data balikan atau feedback. Lalu bisa dilihat juga pada rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1999 disebutkan bahwa pengembangan dan pembinaan bahasa ini usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Tapi bukan hanya bahasa Indonesia, pembinaan dilakukan juga pada bahasa daerah dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya dengan benar gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau hubungan pembinaan dengan pengembangan ini sudah kita bahas pada awal bahwa pembinaan ini harus dilakukan secara sadar begitu ya, terencana dan sistematis, kemudian juga menimbulkan kegairahan atau kebanggaan kepada masyarakat. Nah, kalau pengembangan ya lebih pada bahasanya gitu ya, bahasa Indonesia yang disempurnakan gitu, dikembang luaskan. Nah, pembinaan ini kenapa harus dilakukan ya? Ya seperti yang kita ketahui, kemampuan berbahasa Indonesia, masyarakat Indonesia ini tidak memuaskan. Dari mana ini? Bukti-buktinya bisa kita lihat kan, apalagi sekarang kan media sosial sudah mudah sekali kita akses. Ya banyak sekali masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak benar gitu ya, tidak sesuai dengan kaidah. Bahkan lebih senang dengan istilah-istilah yang baru atau dengan apa ya namanya ya, kosakata asing. Nah, ini berarti kan menimbulkan pertanyaan bagaimana bahasa Indonesia bisa digunakan pada kalangan atau generasi muda terutama begitu, supaya lebih digunakan dengan baik dan benar atau sesuai dengan kaidah. Nah, yang kedua adalah dari yang tidak memuaskan tadi gitu ya, ada juga gitu orang-orang Indonesia ini yang memiliki sikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Jadi ada prinsip asal mengerti gitu ya, asal mengerti, komunikasi ini asal ngerti aja gitu ya. Nah, asal mengerti saja tapi tidak memperhatikan bagaimana kaidah-kaidahnya, bagaimana aturan bahasa yang benarnya gitu ya. Kemudian juga lebih pada gengsi, ada rasa bangga menggunakan bahasa asing. Sebenarnya tidak salah, seperti yang saya selalu garis bawahi begitu. Anda tidak salah menggunakan bahasa asing, silahkan kuasai bahasa asing berapapun jumlahnya gitu ya, berapapun bahasa asing yang ingin Anda kuasai, silahkan, bebas. Tetapi tetap perlu mengutamakan bahasa Indonesia gitu. Jadi di sini ternyata lebih banyak yang bangga menggunakan bahasa Inggris, bahkan bahasa asing ya, bukan hanya bahasa Inggris. Mohon maaf, saya terlalu bersemangat sehingga batuk ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Banyak yang menggunakan bahasa asing, bahkan gitu ya, mereka ini menggunakan bahasa asing tanpa
mengetahui apakah itu benar atau tidak. Bahkan juga mungkin mereka hanya sekadar ikut-ikutan tanpa tahu nih istilah-istilah asing tersebut, begitu ya. Inilah yang disebut dengan prinsip asal mengerti gitu. Kemudian juga bisa kita katakan bahwa bahasa Indonesia yang mereka gunakan juga akan terinterferensi kosakata bahasa asing ataupun bahasa daerah gitu. Nah, ini dapat dikatakan ada erosi rasa kebanggaan gitu. Jadi ada erosi rasa kebangsaan pada NKRI, akan mempengaruhi. Nah, ini juga dalam pembinaan ini, upaya pembinaan ini tentu saja tidak selalu mulus. Ada saja beberapa permasalahan yang akan muncul begitu ya. Ini juga dikemukakan oleh Mas Nur dan Suparno. Yang pertama adalah hasil pembinaan bahasa Indonesia selama ini sangat memprihatinkan. Kenapa sangat memprihatinkan? Bisa kita lihat di sini ya, bahwa dikatakan oleh Mas Nur bahwa dari hasil pembinaan ini ternyata ada bukti bahwa kebanggaan dan kesetiaan menggunakan bahasa Indonesia ini menurun. Penggunaan bahasa tidak sesuai konteks, seenaknya dalam situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia dengan cermat dan tertib. Kemudian juga bisa dilihat di sini pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia ini kurang terencana. Nah, makanya kenapa perlu sekali perencanaan yang matang dalam pembinaan bahasa Indonesia. Kalau tidak terencana atau kurang terencana dan sistematis, maka kebijakan bahasa nasional ini belum dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang meluas gitu ya. Tidak sungguh-sungguh, tidak berkesinambungan dan tidak terarah pada akhirnya. Nah, ini juga sebenarnya ada pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Jadi pada umumnya gitu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun oleh misalnya penyuluh begitu, ini seringkali insidental. Jadi tidak diikuti dengan kegiatan nyata. Nah, makanya perlu ada kegiatan nyata dalam pembinaan ini. Lalu program-program pembinaan bahasa Indonesia ini bersifat intuitif atau tidak berdasarkan informasi hasil penelitian lapangan. Nah, makanya kan perlu ada dulu observasi ya. Makanya saya kan minta Anda silakan observasi dulu, survei dulu masyarakat sasaran pembinaan. Nah, hal ini kalau misalnya Anda tidak melakukan survei atau observasi dulu ke lapangan, maka akan menjadikan tidak efisien, tidak efektif gitu. Sasaran, pendekatan, prioritasnya tidak mengarahkan pembinaan bahasa Indonesia yang efektif dan efisien seperti itu. Lalu para penduduknya, pemimpin, tokoh masyarakat di sini kurang berperan. Makanya tadi kan ada aspek regulatif ya, bagaimana peran dari kebijakan pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan masyarakat tutur yang menjadi sasaran pembinaan gitu. Ada perannya tidak dalam hal penggunaan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kurang berperan, nah ini bisa kita lihat ya bahwa para pemimpin, pemuka masyarakat, para elit partai dan para guru ini kurang atau tidak banyak perannya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya sekadar kebijakan, tapi juga bagaimana mereka menerapkan atau menuliskan atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesianya. Nah, ada yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan atau bahasa Indonesianya bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan status bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahkan tidak mengindahkan kesantunan dan etika berbahasa. Ya mungkin saja ada tokoh masyarakat yang tidak santun atau tidak beretika dalam berbahasa. Ya kita tidak tahu. Makanya kita perlu untuk melakukan survei itu atau observasi ya. Nah, ini adalah kedudukan bahasa, kemudian ada ragam bahasa dan lain sebagainya. Ini bisa Anda baca untuk pengetahuan. Nah, kita perlu tahu sebagai pembina, kita perlu tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana sih bahasa yang baik itu? Bahasa Indonesia yang baik ini tentu saja bahasa yang sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku, sesuai situasi atau konteks bahasa, ya berbahasa.
Misalnya, kalau situasi santai atau non formal, ya Anda akan berbahasa seperti apa? Tentu tidak menggunakan bahasa yang baku kan? Nah, itu berarti jika Anda sudah menempatkan dengan baik, maka Anda sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Gitu. Situasi resmi seperti apa? Nah, Anda pun akan menempatkan diri menggunakan bahasa Indonesia yang dalam konteks atau situasi formal, yaitu bahasa-bahasa baku dan lain sebagainya. Yang sesuai dengan kaidah gitu ya. Sementara bahasa Indonesia yang benar, nah benar ini harus sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baku, aturan bahasa Indonesia yang berlaku, seperti kaidah ejaan, pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah sesuai dengan norma kemasyarakatan dan juga sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Pokok-pokok bahasa yang benar seperti apa? Nah, seperti misalnya kaidah yang mengatur pemakaian bahasa yang berupa ejaan, pembentukan kata, pemilihan kata, penyusunan kalimat, dan pembentukan paragraf ini harus sudah dikuasai oleh pembina atau penyuluh sebelum memberikan kepada pesuluh. Begitu ya. Karena kan sayang ya kalau misalnya ternyata orang yang mau memberikan pembinaannya tidak memahami sama sekali tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini akan jadi salah kaprah atau salah salah sasaran nantinya gitu ya. Jadinya ya tidak baik juga, tidak tersampaikan juga begitu pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Ini adalah tokoh-tokoh yang perlu menjadi panutan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Presiden, wakil presiden itu sudah pasti karena menjadi tokoh yang utama begitu ya, tokoh yang menjadi sorotan pada atau oleh seluruh masyarakat, seluruh kalangan bawah, atas, menengah begitu. Maka bahasa yang digunakan oleh presiden dan wakil presiden haruslah bahasa yang baik dan benar dan memberikan contoh yang benar juga kepada masyarakat, juga santun. Menko dan menteri-menteri begitu ya. Kemudian pemimpin lembaga tertinggi dan tinggi negara. Lalu ada pemimpin ABRI, lalu guru dan dosen, wartawan dan penerbit ini juga perlu untuk memperhatikan bahasa yang baik dan benar. Lalu sekretaris dan pengonsep pidato. Ini nih mahasiswa bahasa Indonesia ini kan sebenarnya bukan hanya akan menjadi guru, Anda bisa menjadi editor, Anda bisa menjadi wartawan atau penerbit gitu ya. Anda bisa juga menjadi sekretaris atau pengonsep pidato ya. Ada itu kakak-kakak tingkat Anda yang alumni juga ada beberapa yang tidak hanya menjadi guru tapi juga ada yang menjadi sekretaris yang mengonsep pidato dan sebagainya. Lalu ada pemuka agama. Nah, penceramah ya di dalam agama apapun, penceramah ini harus bisa atau harus pandai menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain yang disebutkan tadi di atas, artis gitu ya, kemudian juga kalangan organisasi massa, gubernur, bupati, rektor, direktur utama, ketua umum suatu organisasi massa, itu pun harus menjadi panutan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, begitu mengenai pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, nanti Anda bisa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan buat perencanaan untuk observasi ke lapangan tentang masyarakat bahasa yang ada di sekitar Anda. Begitu, bagaimana penggunaan bahasa masyarakat di sekitar Anda. Begitu ya. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini ada kriterianya atau kaidahnya. Ada aspek tata bunyi. Nah, Anda bisa cari misalnya atau Anda bisa amati atau observasi bagaimana aspek tata bunyi atau fonologinya di masyarakat. Ada juga tata bahasa seperti kata dan kalimatnya. Atau misalnya Anda bisa juga mengenai ejaannya boleh atau mengenai maknanya, itu silakan saja ya. Karena memang ada beberapa atau masih banyak yang melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan 5 aspek tadi gitu. Misalnya nih pada aspek bunyi kan ada bunyi F, V, dan
Z misalnya ya. Nah, bunyi F, V, F dan V dan P itu pun masih ada kekeliruan. Lalu ada Z dan J begitu, itu pun sama. Dan hal-hal lainnya yang memang atau bahasa-bahasa lainnya yang memang sering Anda temukan gitu ya, kasus-kasusnya yang keliru penggunaannya. Nah, kemudian juga misalnya ubah, kan banyaknya rubah gitu ya. Kemudian ada juga robah, nah, nyari, ngebut dan lain sebagainya. Atau misalnya tegakkan. Nah, imbuhankan gitu. Ini juga ada kekeliruan ketika disisipkan dengan kata dasar yang berakhiran ka gitu ya, seperti tegak gitu. Kemudian bapak dan lain sebagainya ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas kalimat efektif dan juga beberapa teori berkenaan dengan penyuluhan, karena kita terfokus pada penyuluhan atau pembinaan literasi bahasa pada anak ya atau remaja. Baiklah, untuk hari ini atau pada pertemuan hari ini saya cukupkan saja. Kita ucapkan alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dari mahasiswa yang saya banggakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.